Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas fikih tentang munakahat, yaitu walimah dan menghadiri walimah. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Monika Juli Saputri, Nofrita Afdila Rizky, dan Umu Hani Hasibuan. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPS. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama pengertian walimah, kedua dasar hukum walimah, ketiga tujuan dan hikmah walimah, empat waktu dan masa pelaksanaan walimah, kelima bentuk pelaksanaan walimah, dan yang keenam hukum menghadiri walimah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian walimah. Pesta perkawinan atau yang disebut juga walimah adalah pecahan dari kata malawa, artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun. Dalam ensiklopedia hukum Islam menerangkan bahwa al-walimah adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, dan al-urs adalah perkawinan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah. Dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimah al-urs, mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar hukum walimah. Ulama mazhab Zairi, salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, karena Rasulullah SAW menggunakan fi'il amar dalam hadis tersebut. Antara lain yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan walimah. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Buraidah dari bapaknya ia berkata, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut di atas, Nabi Muhammad SAW mengharuskan kepada Ali untuk mengadakan walimah ketika mengawini Fatimah. Dalam hadis tersebut, anjuran untuk mengadakan walimah mengandung unsur keharusan atau kewajiban. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dan hikmah walimah. Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar. Dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Menurut Said Sabiq, tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah siri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menikmati kebaikan. Sedangkan menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah siri karena perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran Islam. Walimah juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin. Selanjutnya, waktu dan pelaksanaan walimah. Mengenai waktu pelaksanaan walimah, ulama fikih berbeda pendapat. Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan atau sunnah setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimah setelah beliau bercampur dengan Zainab. Ulama mazhab Hanbali bahwa waktu pelaksanaan walimah tersebut disunahkan
setelah akad nikah berlangsung. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Dari beberapa pendapat ulama fikih, waktu pelaksanaan walimah disunahkan ketika akad nikah atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah. Kemudian masa pelaksanaan walimah. Masa pelaksanaan walimah adalah lamanya mengadakan walimah. Walimah pada hari pertama adalah wajib. Pada hari kedua adalah sunnah, sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk riya dan sum'ah. Oleh karena itu, perbuatannya menjadi haram. Memenuhi undangannya pun menjadi haram juga. Menurut Imam Nawawi, mengatakan bahwa apabila diadakan walimah 3 hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib secara mutlak. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak makruh pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua. Imam Al-Bukhari sependapat dengan sekelompok ulama ini. Menurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga 7 hari. Dari hadis dan pendapat ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa masa pelaksanaan walimah sebaiknya dilakukan 2 hari berturut-turut. Jika terpaksa lebih dari masa tersebut, maka tidak boleh berniat pamer, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Selanjutnya yaitu bentuk pelaksanaan walimah. Walaupun mengadakan walimah itu sesuatu yang dianjurkan agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah itu bentuknya bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan boleh juga tergantung adat istiadat masyarakatnya. Hal yang penting dalam melaksanakan walimah itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir, serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang agama seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan atau riya, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk sebagian istri beliau hanya dengan gandum, sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya dari Safiyah binti Saibah bahwa ia berkata, Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan 2 mud gandum. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hukum menghadiri walimah. Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila diundang salah satu di antara kamu kepada walimah, maka hendaklah datang menghadirinya. Hadis riwayat Muslim. Anjuran menghadiri walimah akan gugur tatkala terdapat uzur-uzur yang menjadikan acara hujatan walimah itu menjadi tidak baik untuk dihadiri. Uzur-uzur yang menjadikan undangan walimah boleh untuk tidak dihadiri, khususnya dalam walimah pernikahan, dan tidak dianjurkan untuk dihadiri dalam walimah yang lain adalah sebagaimana penjelasan dalam kitab Syarah At-Syahih Muslim berikut, yang artinya adapun uzur-uzur yang menggugurkan kewajiban atau kesunahan mendatangi walimah diantaranya adalah 1. Suguhan yang tidak jelas kehalalannya. 2. Undangan walimah hanya dikhususkan untuk orang kaya. 3. Terdapat orang yang tersakiti jika ia hadir. 4. Terdapat orang yang tidak layak baginya untuk bersama dengannya. 5. Diundang karena khawatir perilaku buruk dari dirinya. 6. Diundang karena mengharap sebuah jabatan darinya. 7. Diundang agar ia berkenan membantu dalam hal kebatilan. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai munakahat, yaitu walimah dan menghadiri walimah. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam ensiklopedia hukum Islam menerangkan bahwa al-walimah adalah berkumpul karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, dan al-urs adalah perkawinan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimah al-urs mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai
bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsung perkawinan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya maupun bagi kalian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.